Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Statistika. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi tugas besar 2. Materi kelompok kami adalah pengujian hipotesis sampel besar. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldi Sesa, Salwa Fadila, Lutfi Adela, Maura Davina, Nabila Khairutunisa, Talisa Arini, dan Alia Putri. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah statistika Ibu Rona Tumiur Mauli Carolina Simorangkir SE MM CMA. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari materi pengujian hipotesis sampel besar. Dalam statistika, pengujian hipotesis adalah metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan mengenai populasi berdasarkan data dari sampel. Pengujian hipotesis menjadi teknik yang relevan karena distribusi statistik dari sampel seperti rata-rata dapat mendekati distribusi normal berkat teorema limit tengah. Hal ini berlaku untuk sampel yang terdiri lebih dari 30 data. Pengujian hipotesis pada sampel besar sering digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah dan riset pasar karena hasilnya yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Metode ini melibatkan dua jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol atau H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan, dan selanjutnya ada hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan sebaliknya. Statistik seperti uji Z digunakan untuk menguji rata-rata populasi atau proporsi terhadap nilai yang dihipotesiskan. Pengujian ini juga membantu mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1 dan 2, sehingga meningkatkan keandalan keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, pengujian hipotesis pada sampel besar memberikan dasar yang kuat untuk inferensi statistik dan memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang tepat tentang populasi berdasarkan data yang representatif. Selanjutnya, kita memasuki pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut. Tetapi pengujian statistik ini memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut terdapat suatu prosedur yang terdiri dari 5 langkah. Prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Langkah yang pertama ada merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah yang kedua ada pilih suatu taraf nyata. Langkah ketiga ada menentukan uji statistik. Langkah keempat ada membuat aturan pengambilan keputusan. Dan yang langkah kelima adalah mengambil sampel dan mengambil keputusan, tidak menolak H0 atau menolak H0. Langkah pertama ada merumuskan hipotesis. Dalam pengujian hipotesis diperlukan untuk membuat dua pernyataan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol yang merupakan suatu hipotesis yang akan diuji nantinya akan diterima atau ditolak tergantung pada hasil eksperimen atau analisis dari sampel yang telah diambil. H0 ini biasanya mengandung masalah yang akan diuji kebenarannya. Yang kedua ada hipotesis alternatif, yang merupakan hipotesis tandingan atau alternatif apabila hipotesis nol ditolak. Sesudah pengujian, tentunya dapat diketahui apakah menerima atau menolak H0. Apabila H0 ditolak atau diterima, hal itu menunjukkan bahwa berdasarkan data sampel tidak cukup bukti yang meyakinkan atau mengizinkan untuk menolak H0. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa H0 adalah benar.
Karena untuk mengetahui kebenaran H0 harus dilakukan sensus terhadap populasi. Sedangkan penerimaan H0 ini hanya didasarkan pada data sampel yang merupakan bagian dari populasi. Sehingga dalam kesimpulannya apabila H0 diterima, maka terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu. Selanjutnya, hasil pengujian selain menerima H0 adalah menolak H0 dan biasanya memang H0 ini ditolak. Dengan demikian, apabila menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif ini adalah lawan dari hipotesis 0 yang mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis 0 selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Taraf nyata adalah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Taraf nyata ini dilambangkan dengan A, di mana A sama dengan 1 min C. Ingat bahwa C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka A sama dengan 1 minus 0,95 sama dengan 0,5. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai A. Besar kecilnya nilai A bergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Semakin besar tingkat keyakinan C dan semakin kecil taraf nyata A, maka akan semakin baik. Kebiasaan umum yang dipakai untuk dunia kedokteran dan teknik adalah taraf nyata A 1% atau tingkat keyakinan 99%. Sedangkan untuk pertanian dan ekonomi taraf nyatanya adalah 5%, serta ilmu-ilmu sosial 10%. Namun demikian sangat dimungkinkan untuk membuat taraf nyata lain sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan uji statistika. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nah, uji statistik ini berguna untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna untuk memutuskan akan menerima atau menolak hipotesis 0. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C kuadrat. Nah, pada bagian ini akan dibahas uji Z. Dalam uji Z, nilai Z diperoleh dari rumus sebagai berikut. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma X, di mana Z adalah nilai Z, X bar adalah rata-rata hitung sampel, dan mu sama dengan adalah rata-rata hitung populasi. Dan SX ini adalah standar error sampel. Selanjutnya, langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut dengan nilai kritis. Nah, untuk mencari nilai kritis, apabila taraf nyata ditentukan 5% dengan menggunakan distribusi normal, kita dapatkan nilai Z untuk pengulian satu arah. Maka probabilitasnya adalah 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,4500. Kita kemudian mencari nilai Z dengan probabilitas 0,4500 dan didapatkan nilai Z sama dengan 1,65. Nilai 1,65 inilah yang merupakan nilai kritis. Daerah di mana lebih kecil dari 1,65 merupakan daerah hipotesis 0. Sedangkan daerah yang lebih besar dari 1,65 adalah daerah penolakan hipotesis 0. Berikut gambar yang menandakan daerah keputusan yang merupakan daerah hipotesis 0. Sedang daerah yang lebih besar dari 1,65 adalah daerah penolakan hipotesis 0. Berikut gambar yang menandakan daerah keputusan.
Nah, selain daerah keputusan untuk satu arah, juga ada daerah keputusan untuk dua arah. Kita tetapkan misalnya taraf nyata adalah 5%. Apabila uji dua arah, maka taraf nyata tersebut dibagi dua menjadi daerah yang sama besar. Nilai A sama dengan 0,05 dan untuk dua arah dibagi dua sama dengan 0,05 dibagi dua. Hasilnya adalah 0,025. Setelah menemukan nilai A dibagi 2, bisa dicari nilai Z dengan probabilitas sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Nilai probabilitas ini dengan menggunakan tabel distribusi normal didapatkan nilai Z sebesar 1,96. Dengan ditemukannya nilai Z untuk uji dua arah, maka daerah hipotesis 0 berada pada interval minus 1,96 sampai dengan 1,96. Nilai yang lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar dari 1,96 merupakan daerah penolakan hipotesis 0. Daerah keputusan untuk dua arah digambarkan sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kelima, yaitu mengambil keputusan. Langkah kelima ini adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Dengan menggunakan daerah keputusan untuk uji dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan H0. Dan keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Penolakan H0 ini terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0, yaitu dengan nilai Z antara minus 1,96 sampai 1,96. Dalam pengambilan keputusan bisa saja terjadi H0 ditolak yang semestinya diterima. Hal demikian biasa disebut dengan kesalahan jenis 1. Hal sebaliknya bisa terjadi, yaitu menerima H0 yang semestinya harus menolak H0. Hal demikian dikenal dengan kesalahan jenis 2. Selanjutnya kita masuk ke materi uji signifikasi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan saja atau ujung sebelah kiri saja. Oleh karenanya hanya ada satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0. Ada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Oleh karenanya mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2A. Dan nilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z 1/2A. Pengujian satu arah ini disebut dengan one-tail test, digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Berikut contoh yang menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Yang pertama adalah ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 26%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata populasi mu kurang dari atau sama dengan 26. Selanjutnya, hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa rata-rata populasi lebih dari 26. Untuk tanda kurang daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih besar pada H0 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kanan seperti gambar A. Yang kedua adalah ujilah beda selisih dua rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Yang pertama, hipotesis 0 menyatakan bahwa selisih antara rata-rata populasi A atau mu PA dan rata-rata populasi B atau mu PL lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, rata-rata populasi A tidak lebih kecil dari populasi B. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa selisih antara rata-rata populasi A dan rata-rata populasi B lebih kecil dari 0.
Artinya rata-rata populasi A lebih kecil dari populasi B. Tanda lebih besar sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kiri seperti gambar B. Selanjutnya ada pengujian dua arah atau two-tailed test. Biasa digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis 0 dan tanda tidak sama dengan pada hipotesis alternatif. Tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan ini tidak menunjukkan satu arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah. Berikut contoh hipotesis uji dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 26%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 ini menyatakan bahwa nilai rata-rata populasi atau mu sama dengan 26%. Selanjutnya ada hipotesis alternatif ini menyatakan bahwa nilai rata-rata populasi atau mu tidak sama dengan 26%. Selanjutnya yang kedua adalah ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 menyatakan bahwa koefisien B sama dengan 0. Selanjutnya ada hipotesis alternatif menyatakan bahwa koefisien B tidak sama dengan 0. Hal ini juga merupakan contoh uji dua arah. Selanjutnya, kita masuk ke materi menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Yang pertama ada menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Dengan contoh, perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-rata mencapai 26% pada triwulan pertama 2008. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 20 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 33% dan standar deviasinya adalah 5,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Jawabannya yang pertama, langkah 1 kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 26% merupakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 26%. Hipotesis 0 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 titik 2 mu sama dengan 26%. Artinya, klaim perusahaan itu benar, yaitu rata-rata keuntungan memang 26%. Selanjutnya ada hipotesis alternatif tidak sama dengan 26%. Artinya, rata-rata keuntungan dari perusahaan tidak sama dengan 26%. Apabila melihat tanda dan pada perumusan hipotesis tersebut, maka tanda itu menunjukkan adanya pengujian dua arah. Selanjutnya, langkah kedua dalam menguji hipotesis rata-rata sampel besar adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% ini menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar, 5%. Sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu 20 dibagi 2 dikurang 0,5 dibagi 2, sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal dapat diketahui bahwa rata-rata populasi sebesar 26%, rata-rata sampel 33%, dan standar deviasi sama dengan 5,09%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah S sama dengan S dibagi N, sehingga nilai Z adalah, kita masukkan rumus nilai Z dan kita dapatkan minus 6,15.
Selanjutnya, kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Di sini ada gambar yang menunjukkan daerah keputusan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan minus 6,15. Terletak di sebelah kiri minus 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 26% tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Selanjutnya kita menguji hipotesis proporsi sampel besar, di mana rumus uji Z untuk proporsi adalah sebagai berikut. Z adalah nilai uji Z, P kecil adalah proporsi sampel, P besar adalah proporsi populasi, dan N adalah jumlah sampel. Contohnya, pada tahun 2008, pemerintah melalui Menteri BUMN berusaha untuk terus-menerus membangun BUMN yang sehat dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian. Hal ini seperti harapan banyaknya BUMN yang menjadi perusahaan blue chip di bursa seperti Telkom, Indosat, dan PGN. Pada akhir tahun 2008 diharapkan 50% dari jumlah BUMN sudah sehat dan mempunyai keuntungan. Untuk melihat kinerja BUMN tersebut, majalah BUMN mengambil sampel 60 BUMN dari lebih 800-an BUMN. Dan hasilnya 35% BUMN dinyatakan sehat dan mendatangkan keuntungan. Dengan taraf nyata 5%, apakah harapan pemerintah pada akhir 2008 tersebut terwujud? Selanjutnya adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata A sama dengan 5%. Tanda dari H1 menunjukkan uji dua arah dengan daerah penolakan H0. Setengah bagian di ekor sebelah kanan dan setengah bagian di sebelah kiri. Nilai kritis Z dengan probabilitas sama dengan 0,5 dikurang 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,4750 sehingga nilai kritis Z sama dengan 1,96. Selanjutnya, langkah ketiga adalah melakukan uji statistik, di mana diketahui bahwa P kecil sama dengan 0,35, P besar sama dengan 0,5, dan N sama dengan 60. Rumus Z untuk proporsi adalah Z sama dengan P kecil dikurang P besar dibagi akar P buka kurung 1 minus P dibagi N sama dengan 0,35 dikurang 0,50 dibagi akar 0,50 buka kurung 1 dikurang 0,50 tutup kurung dibagi 60. Hasilnya adalah minus 2,23. Selanjutnya, langkah keempat, kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Di situ ada gambar yang menunjukkan daerah keputusannya. Selanjutnya ada langkah kelima, yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z terletak pada daerah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan dari kondisi ini bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa BUMN yang sehat tidak sama dengan 50%. Selanjutnya, kita masuk ke materi menguji hipotesis selisih rata-rata dari proporsi sampel besar. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi terdistribusi secara normal. Atau apabila sampel sebagai cermin dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30, biasanya juga mendekati distribusi normal. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Di mana sigma X1 minus X2 ini adalah standar deviasi selisih dua proporsi. Selanjutnya ada standar deviasi populasi 1, standar deviasi populasi 2, ada N1 yaitu jumlah sampel pada populasi yang pertama, selanjutnya ada
N2 jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya, nilai uji statistik dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung minus mu1 dikurang mu2 tutup kurung dibagi Sx1 dikurang X2, di mana Z adalah nilai uji statistik, X1 minus X2 adalah selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. Selanjutnya adalah mu1 minus mu2 adalah selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan sampel 2. Selanjutnya ada Sx1 minus X2 adalah standar deviasi selisih dua populasi. Untuk menduga standar deviasi populasi digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaiknya. Standar deviasi dua sampel dapat dicari dengan menggunakan rumus Sx1 minus X2 sama dengan akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2, di mana Sx1 minus X2 adalah standar deviasi selisih dua sampel, S1 adalah standar deviasi sampel pertama, S2 adalah standar deviasi sampel kedua, N1 adalah jumlah sampel pertama, dan N2 adalah jumlah sampel kedua. Nah, menguji hipotesis selisih rata-rata sampel besar ini adalah pengujian statistik untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok populasi berdasarkan data dari dua sampel besar yang diambil dari masing-masing kelompok. Dalam konteks ini adalah sampel besar. Biasanya ukuran sampel atau N lebih besar dari 30 sehingga pendekatan distribusi normal dapat digunakan sesuai dengan teorema limit pusat. Contohnya adalah seorang investor ingin mengetahui apakah hasil investasi pada reksadana dan deposito perbankan sama. Untuk keperluan tersebut dipilih 65 perusahaan reksadana dan hasil rata-rata mencapai 10,28% untuk reksadana pendapatan tetap dengan standar deviasi 3,79% pada 22 perbankan. Diketahui bahwa suku bunga deposito rata-rata 6,69% dan standar deviasi 1,85%. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah rata-rata hasil investasi reksadana dan perbankan sama. Mari kita jawab. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hal ini dilakukan dengan menguji pernyataan bahwa rata-rata hasil investasi reksadana mu1 dan perbankan mu2 sama yang dinyatakan dengan mu1 sama dengan mu2 atau mu2 sama dengan 0. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi 1 atau mu1 dan rata-rata populasi 2 atau mu2. Selanjutnya adalah hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi 1 dan rata-rata populasi 2. Artinya rata-rata kedua populasi tidak sama dengan. Tanda sama dengan dan tidak sama dengan pada perumusan hipotesis tersebut menunjukkan adanya pengujian dua arah. Selanjutnya ada langkah kedua menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z A dibagi 2 sama dengan A dibagi 2 sama dengan 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z pada probabilitas adalah 0,4750 dan tabel normal adalah 1,96. Selanjutnya adalah langkah ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih rata-rata. Dari soal diketahui bahwa hasil rata-rata reksadana atau X1 sama dengan 13,17% dan standar deviasi atau S adalah 2,09%. Jumlah sampel adalah 36. Pada perbankan nilai rata-rata atau X adalah 7,55%. Standar deviasi atau S2 sama dengan 1,0
9%, dan jumlah sampel adalah 49%. Maka nilai standar deviasi selisih rata-rata adalah X1 minus X2 sama dengan 12 dibagi N1 ditambah S22 dibagi N2 sama dengan 2/36 ditambah 1,092 per 49. Hasilnya adalah 0,40. Maka nilai uji statistiknya adalah Z sama dengan X bar dikurang X bar 2 lalu mu1 dikurang mu2 sama dengan 13,17 dikurang 7,55 sama dengan 0 sama dengan 13,95. Selanjutnya, langkah keempat, kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Gambar menunjukkan kurva distribusi normal standar dengan nilai kritis Z sama dengan minus 1,96 dan Z sama dengan 1,96. Seperti gambar yang tertera. Kemudian langkah kelima, menentukan keputusan nilai kritis Z sama dengan 1,96 dan nilai uji statistik 7,25%. Maka hal tersebut masuk ke dalam penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima karena terdapat cukup bukti bahwa hasil investasi pada reksadana di perbankan adalah tidak sama. Selanjutnya ada menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Proporsi dari dua populasi juga mengikuti kaidah normal. Begitu juga dengan distribusi selisih dua proporsinya. Oleh sebab itu, proses pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 minus P2 sama dengan akar P1 buka kurung 1 minus P1 per N1 ditambah P2 buka kurung 1 dikurang P2 tutup kurung dibagi N2, di mana SP1 minus P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi. P1 adalah standar deviasi sampel 1, P2 adalah standar deviasi sampel 2, N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1, dan N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai Z pada nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung P1 minus P2 tutup kurung dikurang buka kurung P1 minus P2 tutup kurung dibagi SP1 minus P2, di mana Z adalah nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi, P1 minus P2 adalah selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2, P1 minus P2 adalah selisih dua proporsi populasi 1 dan populasi 2, dan SP1 minus P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi. Untuk menugas standar deviasi apabila standar deviasi populasi tidak diketahui, dapat digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaiknya. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. SP1 minus P2 sama dengan akar P buka kurung 1 minus P tutup kurung dibagi N1 dikurang 1 ditambah P buka kurung 1 minus P tutup kurung dibagi N2 dikurang 1, di mana P adalah X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 dibagi X1, dan X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Selanjutnya, kita masuk ke materi jenis kesalahan 1 dan 2. Type 1 error atau false positive adalah kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menolak hipotesis 0 atau H0. Padahal hipotesis 0 itu benar dilambangkan dengan A. Sedangkan type 2 error atau false negative adalah kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menolak hipotesis alternatif. Padahal hipotesis alternatif itu benar dan dilambangkan dengan B. Dalam situasi pengujian hipotesis, kita tidak pernah meyakini 100% bahwa kesimpulan yang diambil itu tepat. Kita tetap menyadari bahwa kesimpulan yang diambil berpeluang untuk keliru.
Dalam hal ini ada dua macam kesalahan yang mungkin terjadi, yaitu kesalahan jenis 1 menolak H0 yang benar, kesalahan jenis 2 menerima H0 yang salah. Jenis kesalahan 1 dan probabilitas dari kesalahan jenis 1 dilambangkan dengan A. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Jenis kesalahan 2 terjadi apabila menerima H0 padahal H0 salah dan probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 2 dilambangkan dengan B. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus. Perusahaan pembiayaan multifinance di Indonesia relatif kalah perkembangannya dengan perusahaan reksadana. Pada tahun 2008, aset total mencapai Rp27 triliun untuk 116 perusahaan, atau aset perusahaan hanya Rp232 miliar dibandingkan dengan reksadana di mana aset total mencapai 150 triliun untuk 128 perusahaan, atau setiap perusahaan mempunyai aset 1,17 triliun. Menurut majalah Investor pada tahun Juni 2008, walaupun perusahaan membiayai relatif kurang berkembang, ternyata lebih dari 50% merupakan perusahaan yang sehat. Untuk meneliti lebih lanjut tentang perkembangan perusahaan pembiayaan, diambil sebanyak 43 perusahaan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67% sehat dengan menggunakan taraf nyata 1%. Apakah penemuan majalah Investor tersebut cukup bukti? Untuk menjawab studi kasus, kita terlebih dahulu melakukan langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Pengujian dilakukan pada proporsi perusahaan yang sehat, yaitu lebih dari 50%. Hal ini merupakan hipotesis 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah perusahaan yang sehat kurang dari 50%. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan proporsi perusahaan yang sehat lebih dari 50%. H1 adalah proporsi perusahaan yang sehat kurang dari 50%. Tanda persamaan hipotesis adalah lebih dari dan kurang. Ini merupakan tanda untuk uji satu arah, di mana daerah penolakan hipotesis 0 berada pada ekor kiri. Yang kedua, kita menentukan taraf nyata. Untuk uji satu arah, A sama dengan 0,01. Sehingga probabilitas untuk nilai kritis Z adalah 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,4900. Dan nilai Z kritisnya ditemukan 2,33. Karena berada di sebelah kiri, maka tandanya negatif menjadi minus 2,33. Selanjutnya langkah ketiga, kita melakukan uji statistik Z, di mana diketahui bahwa P sama dengan 0,67, P besar sama dengan 0,5, dan N sama dengan 43. Rumus Z untuk proporsi adalah sebagai berikut. Z sama dengan P kecil dikurangin P besar dibagi akar P buka kurung 1 dikurang P per N sama dengan 0,67 dikurang 0,50 dibagi akar 0,50 buka kurung 1 dikurang 0,50 tutup kurung dibagi 43. Hasilnya adalah 4,39. Langkah selanjutnya, kita menentukan daerah keputusan dengan taraf nyata 1%, uji satu arah. Nilai kritisnya adalah Z sama dengan minus 2,33. Pada gambar tersebut, daerah penolakan H0 terletak di ujung kiri. Selanjutnya yang kelima, pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan keputusan, nilai uji Z 4,39 lebih besar dari nilai kritis Z minus 2,33 dan nilai uji Z berada di daerah untuk tidak menolak H0. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena tidak cukup bukti untuk menolak H0. Hal ini menguatkan penemuan majalah Investor bahwa 50% lebih perusahaan pembiayaan adalah sehat, mempunyai bukti yang cukup. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kelompok kami adalah
Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat keputusan atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Proses ini sangat penting dalam analisis statistik karena memberikan dasar ilmiah untuk menilai kebenaran pernyataan atau klaim tertentu. Dengan pengujian hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis utama, yaitu hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek, dan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau efek. Prosedur pengujian hipotesis melibatkan 5 langkah sistematis. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis, membuat pernyataan H0 dan H1 yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau A. Probabilitas yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak HA seperti 5% atau 0,05 atau 1% 0,01. Yang ketiga, memilih uji statistik, misalnya uji Z digunakan untuk sampel besar, dengan rumus khusus yang mencakup rata-rata, standar deviasi, dan ukuran sampel. Yang keempat adalah menentukan daerah keputusan, berdasarkan nilai kritis dari distribusi normal yang membagi daerah penerimaan dan penolakan H0. Yang kelima ada mengambil keputusan. Menolak H0 jika nilai uji statistik jatuh di luar daerah penerimaan H0 dan menerima H1 sebagai alternatif. Pengujian hipotesis memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, ekonomi, kedokteran, dan riset pasar. Contohnya, peneliti dapat menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hasil investasi dua kelompok atau apakah proporsi dua populasi berbeda secara statistik. Itu dia materi yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.